Seram kali weh, anak ini bermain dengan anak-anak setan, yaitu anak jin, anak yang sudah meninggoy. Bahkan si kakek yang penjaga rumahnya ini aja nggak bisa lihat nih keberadaan mereka. Dia hanya bisa melihat ayunan bergoyang. Dan si anak ini bermain sendirian, berlari-larian. Mang Ujang pun bilang sama mamanya si Risa ini. Dia bilang kalau si Risa itu bermain sendirian, bahkan dia tertawa sendirian. Dia tidak memperhatikan ada anak-anak yang lain di sekitar dia. Karena si ibu dan si penjaga rumah ini udah curiga banget sama tingkah laku anaknya. Mereka ingin memanggil psikolog. Nah di situ pas udah tengah malam, si ibunya ini berjalan ingin ke kamar dan ingin tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu aneh dari kamar anaknya. Dia bermain dengkean sendirian. Nggak taunya udah sama teman-teman dia yang udah beda alam banget. Sampai ibunya masuk ke dalam kamarnya. Lanjut part 2. Sedih kali weh, si anak ini bakalan ditinggal sama ayahnya di dalam penjara. Nah di situ itu pertemuan terakhir anak dan si ayah ini. Bahkan ayahnya ini sempat memberikan pesan terakhir untuk si anaknya ini. Nah si anaknya ini malah menjawab seperti ini ke ayahnya. Ya, aku akan banyak-banyak mengumpulkan nilai bagus agar aku bisa jadi pengacara dan membebaskanmu. Di situ ayahnya bakalan mendekam di penjara sampai kasusnya selesai. Nah akhirnya sampailah di mana mereka berpisah. Pas mereka dipisahkan, akhirnya si ayah pun pergi dari tempat itu. Nah, karena takut anaknya sedih dan menangis, akhirnya si ayahnya ini pun menghibur anaknya. Nah, di situ akhirnya anaknya masih bisa tersenyum walaupun bakalan ditinggal ayahnya di penjara itu. Anak burung ini baru netas nih di situ. Dia mau nyariin makanan sama si induknya ini. Nah, pas induknya ini udah dapat makanan, dia malah minta sama induknya, tetapi induknya malah nyuruh dia buat nyari makan balik nih. Akhirnya pas dia udah datang ke pinggir pantai, dia di situ berusaha buat mencari makanan. Nah, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada ombak di situ, semua burung pada pinggir nih. Dia pun mulai ketakutan dan trauma sampai kayak gini. Dan pada akhirnya dia bersembunyi di semak-semak. Sampai-sampai ada seekor ciput atau keong yang menyeret dia ke arah pantai nih. Di situ tiba-tiba ada ombak lagi nih. Nah si ciput ini langsung terguling dong. Dia ngelihat dan ngebantu si ciput itu. Tiba-tiba ombak kedua kalinya datang lagi. Dia ngelihat ciput dan orang tuanya itu pada bersembunyi di balik pasir. Akhirnya dia ikutin dong. Nah akhirnya dia nggak terjadi apa-apa setelah dia kena ombak. Di situ dia mulai memberanikan diri dong. Dia jadi nggak takut dan dia mulai percaya diri lagi. Nah dari sini pelajaran apa yang kalian ambil? Bahwa ketakutan itu bisa dilalui ketika kita yuk. Mereka ingin pergi menonton bioskop. Nah, tetapi di dalam bioskop itu tidak boleh membawa makanan dari luar. Nah, di situ mereka mencari alasan. Ada yang memakai seragam untuk menyamar dan ada juga yang memakai baju hamil. Petugas ini pandai banget memeriksa mereka. Satu persatu mereka udah mulai masuk. Ada yang badut nih yang seram banget sampai dia izinin juga nih masuk. Terakhir ada si cowok berbaju biru. Dia bingung banget caranya masuk gimana, sedangkan teman-temannya ini udah pada masuk. Sedangkan pria ini dia menyamar jadi vampir, dia menyamar jadi bayi, dia menyamar jadi kucing, tetap juga nggak bisa masuk nih sama petugasnya. Sampai akhirnya dia memakai kostum COVID. Nah gara-gara COVID itu si cowok ini langsung ketakutan dong dan nyuruh dia cepat-cepat masuk. Pas udah masuk, tiba-tibanya dia bawa banyak makanan dan menjual makanan itu kepada si penonton. Ternyata dia nyari untung dong. Nah dari sini, jika kalian ingin melakukan sesuatu harus berusaha dan berjuang, oke? Pas si pria ini lagi jalan di luar, banyak yang ketakutan nih ngeliat dia, padahal dia nggak salah apa-apa, bahkan ada yang pingsan. Ternyata pas dia berdiri di depan cermin, dia melihat dia mempunyai bibir atau mulut di keningnya, kasian banget. Di situ saking malunya dia pada bersembunyi dong. Nah akhirnya udah selesai tertutupi nih dengan topi. Tiba-tiba ternyata ada pelukis yang jahat banget sama dia. Dia ngelukis si cowok ini, bahkan dia ngelukis kakinya berubah menjadi jeruji batu. Karena dia udah nggak kuat lagi ngeliat keusilan orang itu, dia mulai menelpon anjingnya dengan tangis-tangisan. Nah di situ anjingnya marah banget nih, ingin menyerang si pelaku itu. Setelah udah selesai rebutan, akhirnya si anjing itu pun mendapatkan pensil itu. Dia mulai menghapus mulut yang ada di kening tuannya dan mengubah kakinya lagi seperti semula. Mereka ingin mengembalikan pensil ini ke dunianya. Mereka sampai merobek dunia mereka. Nah, pas mereka udah berhasil dan mereka keluar dari situ, mereka lakban nih. Pas selesai mereka lakban, tiba-tiba si pensil ini keluar lagi. Lanjut part 2.